Di acara program Panggilan Kasih, di mana pada saat ini saya akan membagikan sebagian kebenaran firman Tuhan. Beberapa hari yang lalu saya menghadiri ibadah penghiburan ataupun ibadah duka, di mana ibadah ini dilakukan tujuannya adalah memberikan penghiburan bagi keluarga yang berduka. Di sini saya merenung, menyaksikan kenyataan yang terjadi di dunia ini, di mana pada kenyataannya manusia akan kembali menjadi debu tanah, di mana semua orang tidak akan hidup selamanya dengan orang-orang yang dikasihi. Kita dapat melihat kenyataan yang ada pada diri manusia. Dengan bertambahnya usia, keadaan fisik manusia akan semakin melemah dan pada akhirnya kembali menjadi debu tanah. Kita dapat melihat kebenaran firman Tuhan yang tertulis di dalam Roma pasal 6. Roma pasal 6 ayat 23 mengatakan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Mengapa maut, kematian itu menghantui manusia? Semua ini oleh karena upah dosa. Upah dosa adalah maut. Itulah sebabnya meskipun kita bisa melihat banyak orang yang berusaha mencari ilmu, entah itu tahan kebal terhadap benda-benda tajam, tetapi kekebalan ini tidak akan kebal terhadap kematian. Dan inilah kenyataan kebenaran yang tidak dapat kita sangkal. Tetapi firman Tuhan seperti yang kita lihat di dalam Roma pasal 6 ayat 23 memberikan jaminan bagi kita bahwa di balik kematian ada pengharapan, yaitu kehidupan kekal yang telah Tuhan karuniakan di dalam Kristus. Sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang percaya kepada Kristus, seharusnya kita tidak takut menghadapi yang namanya kematian. Tetapi pada kenyataannya semua orang takut menghadapi yang namanya kematian, di mana seseorang yang mengalami kematian, tubuhnya akan kembali menjadi tanah. Meskipun dia tadinya adalah orang yang memiliki jabatan, meskipun tadinya dia adalah orang yang penuh dengan harta yang melimpah, tetapi semua itu tidak dapat membuat dia untuk tetap hidup. Puji syukur di hadapan Tuhan, sebagai orang yang percaya, orang yang beriman di dalam Kristus, kita telah memperoleh jaminan. Oleh karena keselamatan yang dikaruniakan Tuhan, maka kita memperoleh jaminan untuk hidup selamanya bersama dengan Tuhan. Yesus telah menyelamatkan kita dari kutuk dosa. Yesus telah menyelamatkan kita dari ancaman dosa. Sebagai orang yang percaya, maka karunia ini seharusnya
membuat kita bersuka cita. Memang benar seperti yang dikatakan di dalam firman Tuhan, keselamatan yang kita peroleh bukan hasil usaha kita. Itulah yang dikatakan di dalam Efesus pasal 2 ayat 8. Efesus pasal 2 ayat 8. Bagi saudara-saudara yang pada saat ini memegang Alkitab, kita bisa bersama-sama membuka Alkitab kita. Efesus pasal 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Artinya, keselamatan itu sepenuhnya pemberian dari Allah, bukan hasil dari usaha kita. Apapun yang kita lakukan, tanpa pengorbanan Yesus di kayu salib, kita tidak akan memperoleh keselamatan itu. Meskipun keselamatan itu telah dikaruniakan bagi saya dan saudara, bukan berarti kita bebas melakukan dosa, bebas melakukan kejahatan atau apapun yang kita inginkan. Tetapi justru keselamatan yang telah diberikan Allah di dalam Kristus membuat kita merdeka dari dosa. Kita dimerdekakan dari dosa. Dengan kata lain, kita tidak mau lagi melakukan dosa. Firman Tuhan mengatakan di dalam Yohanes pasal 8 ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ayat 33. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka? Ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan ayat yang ke-35 mengatakan, dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal di dalam rumah. Firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa keselamatan yang telah diberikan oleh Yesus seharusnya tidak membuat kita menjadi hamba dosa lagi. Ada cerita mengenai seorang budak, di mana ketika sebelum dilakukan reformasi kesetaraan antara manusia dengan yang lainnya, semuanya kita sama. Tidak ada lagi yang namanya istilah budak. Sebelum hal ini terjadi, ada cerita mengenai seorang budak yang bernama Joe. Ketika dilakukan pelelangan, di mana Joe ini akan dijual, ditawarkan kepada orang-orang yang hadir pada saat itu. Dia merasa ada dendam di hatinya. Ada hal yang dia rasakan yang membuat dia tidak senang. Dan dia berkata, ketika ia ditawarkan kepada orang banyak yang hadir pada saat itu, saya tidak mau bekerja, saya tidak mau bekerja. Inilah yang dikatakan oleh Joe.
Tetapi di antara orang banyak yang hadir pada saat itu, tetap ada salah satu orang kaya yang tetap mau membeli Joe untuk menjadi budaknya ataupun hambanya. Sekalipun Joe tadi mengatakan saya tidak mau bekerja. Tetapi orang kaya ini tetap membeli dia dari pelelangan yang dilakukan pada saat itu. Pada saat itu orang kaya ini membawa Joe menaiki kereta. Lalu ia membawa Joe di tempat di mana di situ ada halaman yang penuh dengan bunga yang begitu indah. Kemudian ia berkata kepada Joe, pada saat ini saya membeli engkau agar engkau dibebaskan dan tidak lagi menjadi budak. Ketika orang kaya ini berkata demikian, hati Joe merasa tergugah. Kemudian ia merespon apa yang dikatakan oleh orang kaya ini. Saya mau menjadi hamba Tuhan seumur hidup saya. Di sini kita dapat melihat dengan jelas kebaikan Tuhan yang sudah dinyatakan bagi saya dan saudara, supaya kita dimerdekakan dari dosa dan tidak lagi menjadi budak dosa. Apabila kita sudah diselamatkan oleh karena kebaikan Tuhan ini, maka seharusnya kita menghargai keselamatan ini untuk tidak lagi menjadi hamba dosa. Di mana kita dimerdekakan, bebas dari dosa. Meskipun keselamatan bukan hasil dari usaha kita. Sebagai orang-orang yang telah menghargai keselamatan yang diberikan oleh Tuhan, maka kita memilih untuk tidak lagi terus hidup di dalam dosa. Ini ibarat seseorang yang berjalan di tengah hutan. Kemudian di dalam perjalanannya, tiba-tiba ia masuk ke lumpur hidup. Di mana kita tahu lumpur hidup dapat membunuh seseorang, di mana orang yang ada di dalam lumpur hidup, ia akan terus ditelan sampai ke bawah dan dia akan terkubur di dalamnya. Ada seseorang yang mengalami kejadian seperti ini. Ia masuk ke dalam lumpur hidup. Ia berusaha untuk menyelamatkan diri dengan sekuat tenaga. Dia berusaha dengan sekuat-kuatnya agar dia keluar dari lumpur hidup ini. Tetapi usahanya sia-sia, di mana fisiknya semakin lemah. Ia tidak kuat lagi berusaha, sehingga akhirnya ia pasrah. Tiba-tiba dengan sikap yang dia pilih ini, di mana ia sudah pasrah dengan hidupnya pada saat itu, tiba-tiba ada seseorang yang menemukan dia berada dalam lumpur hidup ini. Kemudian orang ini berusaha untuk menyelamatkannya, menarik dia keluar dengan memberikan sebatang kayu untuk menjadi pegangannya, kemudian ditarik keluar. Di sini kita dapat lihat ia telah diselamatkan dari lumpur hidup yang hampir merenggut nyawanya. Oleh karena seseorang yang melintasi daerah di mana ia hampir ditelan hidup-hidup di dalam lumpur.
Di sini kita dapat melihat apabila tidak ada orang yang memberikan pertolongan baginya, maka ia akan binasa. Maka ia akan mengalami kematian. Tetapi oleh karena keselamatan yang diberikan kepadanya, ia dibebaskan dari ancaman maut. Apakah mungkin ketika ia sudah diselamatkan, ia akan kembali menyeburkan dirinya ke dalam lumpur? Tentu saja tidak, saudara. Karena ia sudah merasa bahwa dirinya telah diselamatkan. Begitu juga dengan saya dan saudara. Kita telah menerima keselamatan, kasih karunia Allah di dalam Kristus, agar kita tidak lagi dikuasai oleh dosa. Bahkan kutuk dosa itu tidak akan berlaku lagi bagi kita apabila kita tetap setia. Di mana Tuhan berjanji kepada saya dan saudara, memang upah dosa adalah maut, tetapi kasih karunia Allah adalah hidup kekal di dalam Kristus. Inilah yang seharusnya membuat kita terus memiliki kerinduan untuk tidak mengabaikan atau menjadikan keselamatan itu menjadi sia-sia. Di mana kita ingin terus hidup di dalam kebenaran Tuhan, kebenaran Kristus yang telah memerdekakan kita. Apabila kita renungkan dengan baik-baik segala apa yang dikatakan oleh Tuhan, yang tertulis di dalam kebenaran firman Tuhan, semua kehendaknya adalah kebenaran dan tentunya adalah kebaikan untuk saya dan saudara. Apa buktinya, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan? Seseorang yang cenderung suka mencuri, apabila barangnya diambil tanpa sepengetahuannya, tentu saja dia tidak senang. Dia tidak menyukai akan hal ini, sekalipun dia adalah seorang pencuri. Seseorang yang suka berbohong, ketika ia dibohongi, tentu saja dia tidak menyenangi hal ini, sekalipun dia adalah seorang pembohong. Inilah bukti bahwa sebenarnya kehendak Tuhan, perintah Tuhan yang telah Tuhan sampaikan bagi saya dan saudara adalah benar. Dan itu adalah baik. Tidak ada seorang pun yang dapat menyangkal kenyataan ini. Dan tujuan Yesus menyelamatkan saya dan saudara untuk tidak mengalami kematian kekal. Tujuannya adalah agar kita hidup baru di dalam Kristus. Kita meninggalkan kehidupan kita yang lama untuk tidak lagi berbuat dosa. Kita mengizinkan teladan Yesus untuk menuntun kehidupan kita, sehingga pada akhirnya karakter kita akan terbentuk serupa dengan tabiat Kristus. Dan memang pada kenyataannya, ketika seseorang mengalami kematian, dia tidak membawa harta. Segala sesuatu yang dia miliki tidak ia bawa. Tetapi bagi kita yang percaya kepada apa yang dikatakan oleh Tuhan, yang kita bawa untuk bertemu dengan Allah adalah tabiat Kristus.
Di mana tabiat inilah yang akan kita bawa untuk hidup selamanya bersama dengan Allah. Dan di sorga kita akan merasakan damai sukacita yang kekal. Di mana di sana tidak ada lagi orang-orang yang melakukan dosa. Melakukan segala sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Allah. Dan pada kenyataannya, selama kita hidup di dunia ini, damai itu tidak akan kita temukan secara menyeluruh. Kedamaian itu tidak akan kita rasakan untuk selama-lamanya. Karena pada kenyataannya, tidak semua orang memilih untuk mengikuti kehendak Allah. Biarlah firman Tuhan pada saat ini akan terus mengingatkan kita sebagai orang-orang yang telah menerima Yesus menjadi juru selamat kita. Maka kita memilih untuk menghargai keselamatan ini, untuk tidak lagi hidup di dalam dosa, melainkan tetap hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang telah kita terima pada saat ini akan tertanam di hati pikiran kita, sehingga firman ini tidak akan berlalu begitu saja, tetapi akan selalu menuntun kehidupan kita untuk dekat kepada Tuhan. Pada saat ini saudara-saudariku yang kekasih di dalam Tuhan, saya ingin mengajak kita untuk bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur ya Tuhan atas keselamatan yang telah Tuhan berikan bagi kami, di mana bayang-bayang maut tidak akan lagi menguasai kami. Oleh karena kami percaya kepada janji Tuhan bahwa di dalam Kristus kami telah memperoleh jaminan untuk hidup kekal bersama Tuhan di dalam surga. Biarlah kiranya firman Tuhan ini akan selalu menguatkan kami untuk tetap hidup di dalam Yesus, dan akan terus berjalan bersama Yesus dalam menjalani kehidupan kami di dunia ini yang hanya sementara. Biarlah kiranya penyertaan Tuhan akan selalu menyertai kehidupan kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.